balik lagi di Pagi-Pagi Pasti. Pasti happy. Oke, dan sekarang kita Ya. akan langsung saja, kita akan melihat kira-kira ini ada masalah apa sih ya. Betul sekali. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, sekarang kita lihat dulu video berikut ini, check it out. Check it out. Awal 2000 silam sebuah misteri yang telah terkubur selama puluhan tahun tersingkap di hadapan Mita the Virgin. Setelah beberapa tahun menghilang dari kehidupan Mita the Virgin dan ibundanya, kini seorang pria bernama Priyono hadir mengaku sebagai ayah kandung Mita. Dari sejak kecil hingga Mita beranjak dewasa, dirinya tidak mengenal sang ayah. Sebab sang ayah meninggalkan Mita ketika Mita masih berada di dalam kandungan. Ketika 2010, sang ayah datang secara tiba-tiba ke hadapan Mita dengan membawa media. Ketika diundang di acara Pagi-Pagi Pasti Happy, perempuan bernama asli Kameria Happy Pramita ini menyatakan jika ayahnya benar-benar ingin menemui dirinya, seharusnya sang ayah tidak perlu membawa media. Mita mengaku tidak pernah mencari tahu mengenai keberadaan sang ayah, namun sempat terbesit di benaknya supaya bisa mengetahui mengenai nama pria yang memiliki darah dalam daging Mita tersebut. Mita pun masih kecewa dengan sikap sang ayah yang meninggalkan dirinya sejak masih kecil. Apa alasan Priyono, ayahanda Mita, bersikap seperti ini kepada anaknya? Mengapa Priyono baru mencari anaknya ketika Mita sudah terkenal menjadi artis? Saksikan klarifikasi Priyono hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, Oke. pemirsa, kita sudah bersama Bapak Priyono, Bapak Priyono. ayahanda dari Mita Mita the the Virgin. Virgin. Oke, Pak Priyono, maaf saya mau tanya. Bapak betul bapaknya Mita? Pakai toanya Pak, ya pakai toa. Betul, aku bapaknya Mita the Virgin. Betul. Pak, iya ya, ini ya di sini Pak, dengar. Kedengeran ya. Halo. Ya halo, ya bisa bicara dengan. Cek. Ya. Ini bukan telepon Pak, ini mic Pak. Ya. Ya. Bapak Priyono. Iya. Iya. Pertanyaannya, emang Bapak nggak ketemu Mita sejak kapan? Aku tidak pernah bertemu Mita semenjak Mita sudah dilahirkan ke dunia ini. Jadi nggak pernah ketemu Mita. Nggak Artinya pernah. nggak pernah ketemu Mita. Gak pernah. Nah pertanyaannya, Bapak berarti pergi dari Mita dan ibunya sejak di kandungan gitu? Dalam tanda kutipnya bukan aku pergi dari Mita dengan ibunya. Tapi ibunya yang meninggalkan aku. Oke, menurut Bapak ibunya meninggalkan Bapak. Ah. Pertanyaannya, kenapa sampai seorang ibu, seorang istri yang lagi mengandung Iya. atau lagi hamil meninggalkan suaminya? Pasti kan ada alasan. Sampai detik ini belum terjawab sama aku apa alasannya meninggalkan aku. Yakin bukan karena Bapak punya salah? Enggak salah. Tapi Pak, kenapa butuh waktu begitu lama Iya. untuk Bapak datang ke Mita gitu? Kan Iya. bisa dari dia balita atau lagi dia umur setahun, 2 tahun. Kenapa harus nunggu Mita jadi bisa terkenal seperti ini Iya. baru Bapak cari Mita gitu? Aku mencari Mita itu bukan saat dia terkenal. Sebelum dia terkenal pun aku sudah mencarinya. Di mana keberadaannya yang aku dapat informasi dari saudara-saudaranya, dia tinggal di Tangerang. Di Tangerang itulah aku menelusuri selama itu mencari-cari Mita tapi nggak pernah ketemu. Sampai aku mencari ke sekolahnya yang SMP 15 dengan SMA 2 tersebut. Terus hasilnya apa? Hasilnya aku tidak menemukan apa-apa. Yang membuat Bapak yakin kalau Mita itu setelah muncul di TV, kalau itu anak Bapak apa? Saya yakin itu awal mulanya Mita tampil itu bersama ibunya di hari ibu. Bersama ibunya. Di hari Oke. ibu. Di hari ibu. Iya, iya, iya. Terus? Jadi di situ Mita ini ditanya oleh reporter sebuah televisi, mengatakan saya itu tuh tidak ada lagi di dunia ini. Di Jadi situ Bapak dianggap sudah tidak ada. tidak ada. Tidak ada. Jadi dia waktu itu ibunya tidak mempunyai komentar apa-apa. Sebagai seorang ayah, Lebih dekat Pak. sebagai seorang ayah dari Mita the Virgin tersebut, saya merasa tergugah. Dan di saat itulah saya cari-cari kembali Mita tanpa televisi, tanpa apa segalanya. Saya datangi sendiri kemana-mana, termasuk di tempat si Ahmad Dhani. Oke, tapi Pak sebelumnya ini mohon maaf ada statement Mita pas diundang di Pagi-Pagi Iya. Pasti Happy waktu itu ya kita Oke, ini agak saksikan. sedikit berbeda soalnya kita lihat Iya. cek gitu. Saya itu Ada tuh lagi nih, Mita the Virgin gak butuh ayah kandung. Itu menurut saya sih berita itu lebih-lebihkan. Oke, Mita. Sebetulnya gimana ceritanya
Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini artikel nggak benar, Kak. Artikel nggak benar, oke. Dibenarkan di sini. Klarifikasi Aku di nggak sini. pernah ngakuin. Iya, Karena emang aku dari kecil emang nggak pernah kenal. iya. Ya gimana? Aku dari dalam kandungan emang nggak kenal ayah kandung. Emang nggak, bukan nggak ngakuin. Iya. Tahun 2010 dia memang pernah nongol di media. 2010 dia pernah datang. Di media dan aku bukan nggak ngakuin sekarang gini. Aku nggak pernah ketemu dia, terus tiba-tiba dia nongol di media. Bawa media. Iya, kalau misalnya memang dia pengen ketemu, kenapa harus Pribadi. media dulu yang dicari sama dia? Bukan langsung ketemu kamu. Aku waktu itu umur aku masih 24 tahun, Kak. Iya. Marah kamu pada saat itu. Aku nggak marah, cuman maksudnya kenapa harus begitu? bingung. Iya, Harus dia bawa media. iya dan banyak media waktu itu ngebahas arahnya lebih ke dia katanya nyalahin mama, bahwa mama selama ini nggak pernah ngajarin aku untuk ngakuin dia. Itu Padahal salah, tidak Pak. begitu. Ya itu. Gimana tuh Pak? Menurut Mita justru Mita kecewa sama Bapak karena setelah 25 tahun tiba-tiba setelah Mita di TV Bapak ujuk-ujuk muncul bawa kamera, bawa media. Ya. Seolah-olah ya ada udang di balik bakwan gitu seolah-olah gitu loh. Sebetulnya pada persoalan tersebut itu mungkin terlalu berlebihan. Sebetulnya aku Dikit lagi Pak. sebetulnya aku itu tuh tidak pernah sebelumnya membawa kamera sebelum aku menyaksikan katanya Mita yang tidak pernah digubris oleh ibunya bahwa aku tuh sudah tidak ada. Aku pun sudah mencari kemana-mana, tapi nggak pernah menemukan Mita. Akhirnya aku tuh dengan secara terpaksa lah, aku bawa media, yaitu sebuah stasiun televisi. Disitulah awal mulanya saya tuh terangkat ke permukaan. Tapi apakah mungkin memang ada kesulitan hingga Iya. akhirnya Bapak mengambil ke inisiatif untuk bawa satu media tadi? Iya. Apakah selama itu kesulitan sekali untuk ketemu dengan ibunya Mita? Sulit. Sulit sekali. Sulitnya gimana? Kan gampang nyarinya Pak. Sampai aku datang ke rumahnya nggak dibukain pintu aku. Ke rumahnya. Rumah Yakin. ibunya, yakin. Tapi Oke. Bapak cari ibunya Mita dan Mita tuh mau apa? Mau apa Pak? Iya. Mau apa? Kan setelah berpuluh-puluh tahun terpisah nggak pernah ketemu kok tiba-tiba ujuk-ujuk Bapak nyari Mita gitu. Aku minta satu pertanyaan doang. Kenapa aku ditinggal pergi setelah anak ini ada dalam kandungan? Apa kesalahan saya? Sementara yang menikahin aku itu kan dia, ibunya. Iya. Itu cuma itu aja. Nah, kenapa sampai saya ditinggal pergi? Oh jadi bukan Bapak yang meninggalkan ya? Aku bukan meninggalkan dia. Ibunya itu adalah seorang wanita yang terbaik dari sekian yang baik menurut aku. Oke. Kalau menurut Bapak, ibunya yang meninggalkan pada saat itu, ini saya tanya ya. Ibunya meninggalkan dengan pesan apa tanpa pesan apa ada keributan dulu? Sama sekali tidak ada. Pagi-pagi subuhnya kami tetap masih bisa berjalan untuk mensehatkan kandungannya itu. Oke. Nah setelah aku pulang kerja jam 5 pagi subuh, beliau ini nggak ada di rumah lagi. Rumah terkunci sampai aku meminta Pak RT-nya ansip sekeliling untuk membuka rumah tersebut. Rumah itu utuh, tanpa sehelai pun apa yang dibawa oleh Ibu Mita ini. Tapi waktu itu Pak, Bapak pernah nggak memperjuangkan ini setelah istri pergi hingga ke rumah orang tuanya Pak? Ya kan rumah orang tuanya kan gampang dicari ya. Iya gitu maksudnya apakah sampai ke tahap itu juga perjuangannya hingga akhirnya Bapak memutuskan ya sudahlah saya pasrah aja. Iya. Dan akhirnya setelah Mita muncul dengan ibunya Bapak baru mencari gitu loh. Nah Mbak Mijan Iya. pinter juga ya Iya. jadi host ya. Bisa gantiin Magang. Billy. Dia Magang, habis magang. keselak deh, keselak. Ya. Oke nanti jangan dijawab dulu ya. Setelah ini tetap di pagi-pagi pasti Happy!